yang otomatis menyebabkan mereka keluar dari masjid itu juga terlambat, karena ada di antara kaum muslimin yang alhamdulillah itu sudah terbiasa dengan isyraq. Ininya nggak bisa ya? Yang terbiasa dengan isyraq, jadi pulangnya itu jam 6 lewat 20-an. Belum kalau yang dari jauh. Kalau dari dekat ya cepet. Yang dari jauh 6 lewat 10, dari Teluk 6 lewat 20 berangkat sampai sini setengah 8. Nah, udah selesai. Insyaallah. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, saya ingin mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha mu'afan fi jasadihi, aminan fi irbihi, wa kana indahu qutul yaumi, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang di waktu pagi, sekarang kita ini lagi pagi Bapak Ibu. Barang siapa yang di waktu pagi dalam keadaan sehat. Nih, Bapak-bapak sehat nggak pagi ini? Sehat. Ibu-ibu? Sehat. Ya, sehat satu, alhamdulillah. Aminan fi irbihi, aman. Nggak ada gangguan, nggak ada ancaman. Ya. Bapak-bapak tadi kesini sehat, aman? Ada yang ganggu? Aman. Berarti kita dapat 2 poin. Yang ketiga, wa kana indahu qutul yaumi. Seandainya nanti sampai sore Bapak Ibu nggak kerja, nggak nyari duit, masih bisa makan. Artinya dia bisa makan sampai sore untuk dia, istri, dan anak-anaknya tanpa harus kerja. Nah, pertanyaannya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti sampai sore nggak dapat duit, kira-kira stok makanan di rumah masih cukup nggak? Masih cukup, masih bisa makan. Berarti kita dapat 3-tiganya. Ya, siapa yang sehat, aman, punya stok makanan sampai sore, apa kata Rasul? Faka'annama hizat lahu dunya, dunia diserahkan ke dia. Dunia diserahkan ke dia. Artinya apa? Karena orang hidup itu yang dicari ini 3 ini Bapak Ibu. Sehat, aman, bisa makan. Itu yang dicari orang. Berarti 3-tiganya kita dapat, berarti hari ini sebenarnya Allah itu ngasih kita dunia. Cuma ini penyakitnya orang tuh itu, penyakitnya khawatir kepada besok. Aduh, besok makan siapa kira-kira? Bukan makan apa lagi, makan siapa? Siapa korban saya yang akan saya jadikan korban? Itu. Ini Rasulullah itu ngajarin tiap pagi itu jangan stres dulu. Jangan gelisah dulu. Jangan bingung dulu, jangan susah dulu. Pagi-pagi itu lihat aman, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oh kayaknya beras masih ada 0,5 kilo. Ya. Ikan asin masih ada separuh, ya Insya Allah. Ikan asin separuh bisa untuk sekeluarga loh Bu. Iya kan? Iya. Alhamdulillah masih bisa makan. Alhamdulillah ya Allah. Itu orang beriman tuh seperti itu. Ya orang beriman tuh seperti itu. Bukan gelisah. Apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, barang siapa yang sedih dan gundah, nih, siapa yang sedih dan gundah memikirkan akhirat,
Allah akan berikan dia dunia. Dan siapa yang sedih dan gundah mikirin dunia, Allah tidak kasih dia dunia dan akhirat. Lah monggo silahkan Bapak Ibu, gundahnya ini sehari-hari ini yang dipikir itu apa? Dengan kondisi kita corona yang seperti ini, apalagi sekarang semakin ketat, ya kan? Semakin ditambah ketat, Bu. Tadi malam saya keluar ba'da maghrib, itu mau ke Surya, rencana mau cukuran, sambil mau ngambil duit di ATM. Saya lihat tutup, Pak. Jam 7 kurang 5 menit. Ya tutup, Pak. Cukuran juga udah tutup. Saya baru ingat, oh ya ada peraturan perda. Itu jam 7 maksimal udah tutup. Saya mau ngambil duit di ATM, dikunci, Pak. Oh, udah tutup. Saya akhirnya pindah ke ATM yang lain, masih ada yang dibuka. Saya muter, lihat di Fitrinop, udah tutup, Pak. Alhamdulillah. Ya. Nah, semakin ketat. Ya. Semakin ketat. Ya, semakin ke sini ini semakin ketat. Yang itu membuat kadang-kadang kita semakin waduh nanti rezekinya gimana. Ya. Itu kira-kira yang kita pikir ini apa? Nah, yang paling banyak kita pikir sehari-hari itu apa? Kata Rasulullah, siapa yang mikirin akhirat, yang dipikir itu akhirat, Pak. Bukan nggak berarti nggak mikir dunia, tetap mikir dunia. Siapa yang banyak mikir akhirat, ya, maka Allah akan berikan dunia dan akhirat. Dan siapa yang mikirin dunia dan tidak mikirin akhirat, Allah tidak memberikan akhirat dan tidak memberikan dunia kecuali apa yang sudah ditetapkan. Jadi kalau ciri orang yang mikirin akhirat itu, Pak, bangun tidur itu, satu, mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu ciri orang yang baik. Kemudian bangunnya itu enggak terlambat. Bangunnya enggak terlambat. Ya. Bangunnya enggak terlambat. Kalau paling lambat seorang mukmin bangun itu jam berapa? Hah? Enggak, jam ya, ya pokoknya jam berapa? Jam 5. Ada lagi? Jam 4 subuh. Paling lambat seorang mukmin itu bangunnya azan pertama. Azan pertama. Kita di subuh itu dalam Islam itu sebenarnya azan itu ada dua. Azan pertama dan azan kedua. Azan kedua itu azan subuh. Azan pertama kalau di zaman Rasul 20 menit sebelum azan subuh. Jadi paling lambat seorang muslim itu seharusnya bangunnya sekarang subuh itu jam 4.45, paling enggak jam 4:20 itu sudah bangun. Dikurangin aja 20 menit. Syukur-syukur bangunnya sebelum itu. Itu mikirin akhirat. Itu mikirin akhirat. Kemudian nanti sehari-hari yang dipikir itu bukan berarti ya enggak mikirin utang. Utang itu enggak usah dipikir loh, Bu. Dibayar aja. Saya lihat ibu-ibu yang duduk kayak gini, alhamdulillah kayaknya enggak ada yang punya utang. Saya lihat cara duduknya itu, masya Allah, anteng-anteng, masya Allah, nyatet, seneng saya itu, Pak. Saya itu seneng dengan jamaah yang banyak nyatet, itu seneng saya. Kenapa? Yang nyatet ini yang banyak pelupa masalahnya. Yang enggak nyatet itu yang masya Allah daya ingatnya itu kuat-kuat. Nanti dicek aja, yang enggak nyatet nanti saya tes kira-kira ingat enggak, insya Allah. Jadi itu mikirnya seperti itu. Dengan kondisi yang luar biasa seperti ini, semakin ketat, orang mukmin enggak pernah menyalahkan suasana. Ya. Semakin diperketat dan diperketat. Naik pesawat harus pakai rapid antigen. Saya kemarin hari apa ya? Hari Jumat pagi, Pak, saya mau belanja ke Fitrinop.
Nah sekarang ada aturan setiap masuk itu harus dites suhunya. Ya, harus dites suhunya. Cek dulu Pak, padahal saya kenal betul dengan satpam. Cek, saya memang waktu itu tadi kemarin Jumat itu panas saya. Keluar angka 38,2. Nggak boleh masuk Pak. Sebentar Pak. Kayaknya salah itu Pak saya bilang. Kemudian tangan saya itu, 37,6. Loh ini 37,6. Salah Pak. Yang benar yang pertama tadi. 38,2. Akhirnya saya nggak boleh masuk saya Pak. Anak saya yang suruh masuk untuk belanja. Waduh. Ya memang saya panas. Kemarin saya panas hari Jumat itu. Terus saya pulang. Kan harus khutbah saya Pak. Saya harus khutbah di sebuah masjid yang sangat ketat masuknya Pak. Harus dicek juga. Gimana caranya saya? Saya telepon ininya. Pihak takmirnya gimana nih? Suhu saya 38,2. Gak apa-apa Ustadz, datang aja nanti. Gimana caranya? Oh ya nanti saya kasih tahu. Akhirnya saya keroan di rumah, keroan. Istri saya pinter ngerok. Kemudian saya minum Al-Qistul Hindi. Itu ada obat Qistul Hindi dari Arab. Kemudian saya tidur, saya kerukupan, masih panas. Kemudian saya berangkat dengan enggak, akhirnya saya bismillah berangkat. Kemudian saya telepon gimana caranya? Ustadz, nanti saya di lobi, nanti Ustadz sebelum cek suhu, cuci tangan dulu. Nanti yang dicek jangan kepalanya Ustadz, tapi tangannya. Baik, saya bilang. Ini mohon maaf para nakes jangan protes sama saya ya. Protes sama saya, murid saya yang di sana. Kemudian saya ke sana, sampai sana jam 12. Adzan jam berapa? 12:15. Saya ngedem dulu di mobil AC, tangan saya taruh di AC. Ya, daripada nggak khutbah loh, daripada nggak ada Jumatan. Saya naik, kemudian cuci tangan. Cek suhu, 33,4. Masuk saya. Alhamdulillah. Padahal badan saya menggigil saya, Pak. 33,4. Nah, ternyata suhu cek suhu itu bisa dikibulin juga ternyata. Kemudian saya masih ngeliyeng saya Pak. Kemudian saya pulang, tidur lagi saya Pak. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, suasana yang seperti ini jangan membuat kita itu kemudian menyalahkan suasana. Corona ada alhamdulillah, enggak ada corona alhamdulillah. Ya, jangan-jangan dikit-dikit coronanya yang disalahkan. Dikit-dikit corona disalahkan. Ini gara-gara corona. Corona ini enggak salah. Yang salah kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita ingin membahas satu surat di juz 30 yang sudah akrab di telinga kita dan insya Allah kita sudah hafal. Tapi kita baca dulu, Masya Allah. Ini kalau ditutup semuanya, kemudian dibuat gelap, disetel film, ini kayak bioskop 21 gitu ya. Suaranya dari belakang, dung 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 gitu. Cakep juga, Ustaz Irham. Nanti soundnya di belakang, dibuat kedap suara, ditutup, kita nyetel film, dung mantep itu. Mas, enak, cakep ini Pak. Baik, surat At-Takasur. Sebelum dimulai kita membaca dulu biar mendapatkan keberkahan pada pagi hari ini. Saya baca, Bapak Ibu ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun.
Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha aynal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik. At-takatsur nanti ada hubungannya dengan muqaddimah yang saya sampaikan tadi. Surat ini ayatnya ada 8 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Surat yang diturunkan di kota Mekah. Salah. Surat-surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat yang diturunkan di kota Mekah. Salah. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Saya ini tipe orang yang sering menjebak Bapak Ibu. Makkiyah. Nah, kalau Madaniyah, surat yang diturunkan sesudah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Itu namanya Madaniyah. Diturunkan sesudah surat Al-Kautsar dan sebelum surat Al-Ma'un. Ya, berarti Al-Kautsar, At-Takatsur, Al-Ma'un. Nama yang terkenal adalah At-Takatsur yang diambil dari ayat pertama yang berarti bermegah-megahan. Ada yang mengatakan surat Al-Hakum, ada yang mengatakan surat Al-Maqbarah. Kenapa saya kasih muqaddimah ini Bapak Ibu? Kenapa 8 ayat? Kenapa Makkiyah? Kenapa sesudah Al-Kautsar sebelum surat Al-Ma'un? Hanya satu yang ingin saya sampaikan. Al-Quran itu turunnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu saja. Jadi Allah itu menjaga Al-Quran bukan hanya lafadznya, bukan hanya suaranya. Ingat, Al-Quran itu awalnya berbentuk suara. Ya, suara Allah kemudian disimpan di Lauhul Mahfudz, diperdengarkan oleh Jibril, diturunkan kepada Nabi Musa dalam Nabi Muhammad SAW dalam bentuk suara, didengarkan oleh Rasul, kemudian Rasulullah bacakan ke sahabat, sahabat membaca, mendengar, menghafal, kemudian baru ditulis. Bukan hanya itu yang dijaga oleh Allah, tapi yang dijaga termasuk turunnya di mana, turunnya kapan, urutannya apa. Saat itu Rasulullah ngapain, siang atau malam, musim panas apa musim dingin, direkam oleh para sahabat, ditulis oleh ulama. Jadi orang-orang Islam itu nggak usah diajari ilmiah. Ulama itu nggak usah diajari ilmiah. Orang paling ilmiah itu adalah kaum muslimin. Jadi kalau ada ini ilmiah kok dari orang kafir, nggak usah terlalu dipercaya. Karena ilmiah kita itu bukan sekedar ilmiah. Ilmiah kita itu adalah siap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang apa-apa serba ilmiah. Tidak ada yang paling ilmiah kecuali ulama. Nah, Al-Quran ini diturunkan seperti itu, dijaga tidak hanya Al-Qurannya tapi juga sejarahnya. Dalam rangka untuk membuktikan Al-Quran itu betul-betul firman Allah. Kalau kita sudah yakin, barulah nanti timbul yang kedua, kita cinta dengan Quran. Saya hanya ingin Bapak Ibu punya satu
semangat atau satu yang timbul di pagi ini cinta dengan Al-Quran. Kalau sudah cinta dengan Al-Quran akhirnya dekat-dekat dengan Al-Quran. Kalau sudah dekat-dekat dengan Al-Quran akhirnya apa? Resah kalau tidak punya kemampuan tentang Al-Quran. Dan itulah yang namanya mikirin akhirat. Jadi saya katakan di awal, siapa yang mikirin akhirat, Allah berikan dunia dan akhirat. Salah satu ciri orang yang mikirin akhirat adalah resah. Kok sampai sekarang saya belum bisa baca Quran. Minimal itu. Sudah ada cinta, itu sudah luar biasa. Itu sudah modal, Bu. Modal cinta Al-Quran itu sudah luar biasa. Tapi dibuktikan dengan, kok sampai sekarang saya belum bisa baca. Yang sudah bisa baca, kok sampai sekarang saya belum punya hafalan. Terus begitu, sampai akhir hayatnya. Maka saya selalu seperti itu, saya tampilkan surat keberapa, turunnya bagaimana, dalam rangka untuk menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Nah kalau bukan kita yang cinta Al-Quran, siapa lagi? Al-Quran ini semakin hari dirongrong, ya, dirongrong terus. Nah kita harus yang membela. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Secara umum ayat ini berisi tentang sifat manusia pada umumnya ingin bermegah-megahan soal duniawi. Yang itu akhirnya sering melalaikan manusia dari tujuan hidupnya. Dan dia baru menyadari kesalahannya setelah mati. Begitu mati dia, baru dia sadar kalau itu salah. Yang akhirnya nanti di akhirat, manusia akan ditanya tentang nikmat yang dibangga-banggakan dulu di akhirat, di dunia. Nah ini saya katakan tadi, urutan surat berdasarkan turunnya. Ada Al-Alaq, ada Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Fatihah, Al-Masad, nih At-Takasur di sini. Urut-urutannya tahu. Tapi mohon maaf, Bapak Ibu bisa tanya ke tetangga sebelah, ke grup sebelah, tanya, kira-kira surat Matius, surat Yohanes, surat Yahya, surat Lukas, itu ditulis siapa penulisnya, di mana, saat itu Yesus sedang ngapain, tulisan manuskrip aslinya itu mana. Gak bisa jawab Bapak Ibu. Mohon maaf di sini kalau ada yang Kristen, saya mohon maaf sebenarnya. Mohon maaf kalau ada yang Kristen Bapak Ibu. Tapi kayaknya nggak ada karena mereka siap-siap pergi ke gereja. Itu nggak ada Bapak Ibu. Tapi mereka, kita nggak salahkan mereka, ya. Tapi dengan bangganya mereka itu tiap hari Ahad megang gini loh Pak, megang Bible ya. Dengan bangganya, yang laki-laki rapi, pakai baju yang rapi sekali. Yang perempuan juga rapi, pakai jilbab, pakai gamis, ya, pakai jilbab tapi rambutnya kelihatan, pakai gamis tapi rok betisnya kelihatan. Loh, mau menghadap Tuhan pakai kayak gitu gimana? Malu lah Pak. Taruhlah itu seperti itu biasa. Mereka bangga loh Pak. Kita yakin seyakin-yakinnya kitab itu nggak benar, tapi mereka bangga dengan kesalahannya. Loh kita ini benar Pak, kok nggak bangga dengan kebenaran kita? Kita ini benar, mau diuji dimanapun, Islam itu benar, ilmiah sekali. Lah kok nggak bangga dengan keislaman? Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tata dulu, kita tata bahwasanya Al-Quran itu benar adanya. Kitanya mungkin yang belum tahu. Lanjut. Surat ini ada latar belakang turunnya. Ya. Qala Ibnu Abbas mengatakan wa Muqatil al-Kalbi. Ibnu Abbas itu sahabat, Muqatil dan Kalbi itu tabi'in. Coba bayangkan Bapak Ibu, dalam periwayatan itu ada kategori. Ada Rasul, ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in.
Itu diklasifikasi itu dalam rangka untuk memudahkan pemahaman. Coba cek aja Bapak Ibu, Yesus itu sahabatnya siapa? Tabiinnya siapa? Tabiinnya siapa? Enggak bisa jawab. Kita Pak, ini Ibnu Abbas itu 3 tahun bersama Rasul. Muqatil Al-Kalbi ini sahabat yang belajar, tabiin yang belajar dengan sahabat. Enak. Apa? Nazalat, surat ini turun fi hayyaini di 2 masyarakat, 2 kabilah. Min Quraisy, dari orang Quraisy. Quraisy itu satu kabilah besar, dia punya kabilah kecil-kecil namanya Quraisy. Ada kabilah Bani Abdi Manaf dan ada kabilah Bani Saham. Ya, kita mudahnya Indonesia itu punya kabilah-kabilah kecil. Lampung itu ada kabilah-kabilah kecil, ada Jawa, ada Bali, ada Palembang, ada Lampung dan seterusnya. Ta'adau. Mereka saling hitung-hitung, Pak. Watakatsaru, saling berbangga-bangga. Bisa dati wal asyrafi fil Islam, dengan orang-orang yang mulia dan terpandang di dalam Islam. Nih, kami punya tokoh seperti ini. Kami punya tokoh seperti itu. Faqala kullu hayyin minhum nahnu aktsaru sayyidan wa a'azzu azizan. Setiap dari mereka itu menampilkan kami lebih banyak nih. Pakar kami lebih banyak, orang mulia di antara kami lebih banyak. Ternyata begitu dihitung Banu Manaf menang. Kabilah Banu Manaf menang. Kabilah Saham kalah. Wah. Begitu kalah Pak, yang kalah ini yang Banu Saham nggak terima. Ya, akhirnya apa? Mereka nyebut-nyebut yang sudah meninggal. Mereka menyebut orang-orang yang sudah meninggal. Ya, yang masih hidup kami akui kalah. Coba kita hitung yang sudah masih meninggal. Kami punya ini kuburannya ini. Ternyata untuk yang meninggal Banu Saham menang. Banu Abdi Manaf kalah. Nah, turunlah surat Alhaakumut takatsur bi ahyaikum falam tardau hatta zurtumul maqabir mutafakhirina bil amwat. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian dengan kalian membanggakan orang-orang yang masih hidup di antara kalian sehingga kalian tidak rela, sehingga kalian harus pergi ke kuburan dan membangga-banggakan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Dulu saya dapat selentingan. Walaupun saya bukan orang Lampung, tapi saya tersinggung. Saya orang Jawa, tapi saya sudah di Lampung dan saya merasa jadi orang Lampung, saya tersinggung. Tersinggungnya tapi dalam hati, Pak. Waktu itu ada acara di mana, Jakarta kalau nggak salah. Obrolannya begini. Lampung itu apa yang dibanggakan? Pahlawan Lampung itu ada berapa orang? Di Jawa ini pusatnya para pahlawan. Nah, kalau kita jawab seperti itu, Pak, kita kan nggak bisa jawab, Pak. Pahlawan Lampung itu yang terkenalkan kan cuma 2, yang saya tahu ya. Tapi saya tersinggung, Pak. Saya tersinggung dengan ucapan gitu. Ngapain kalian itu kok membangga-banggakan seperti itu? Saya walaupun mohon maaf sekali lagi saya orang Jawa, tapi karena saya sudah menghirup udara di Lampung, makan dari tanah di Lampung, ya saya merasa harus jadi orang Lampung, tersinggung saya itu. Ngapain seperti ini? Ya memang secara real memang pahlawan kita nggak banyak, tapi bukan begitu caranya. Kami di Jawa nih pahlawan kami banyak. Saya sebenarnya pengen jawab juga, orang yang paling korupsi itu paling banyak di mana ya? Saya bilang mau ngomong begitu. Orang Lampung apa orang Jawa? Saya bilang oke begitu. Jadi berbangga-bangga itu bukan hanya dulu, Pak. Sekarang masih orang berbangga-bangga. Baik, mari kita lihat ayat pertama. Alhaakumut takatsur. Alhaakum telah melalaikan kalian at-takatsur, bermegah-megahan. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Alha itu dari kata-kata laha yalha, yakni menyibukkan diri dengan sesuatu sehingga mengabaikan yang lain yang biasanya lebih penting. Nih. Laha, lahun, itu kita sibuk dengan A. Padahal ada B.
A kita sibuk, B kita nggak sibuk. Padahal yang B ini lebih penting dari yang A. Maka A ini disebut dengan lahwun, sesuatu yang menyibukkan dan melalaikan yang lebih penting. Itu al-ha. Menyibukkan sesuatu dan mengabaikan yang lain yang dia lebih penting. Maka dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyifati wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dunia ini tidak lebih, dia hanya melalaikan dan permainan. Kenapa? Kalau kita sibuk saja dengan dunia dan melalaikan akhirat, berarti tadi menyibukkan yang ini, melupakan yang ini. Sehingga apa? Ini dapatnya sekedarnya, ini enggak dapat. Tapi kalau menyibukkan yang ini dapat, ini dapat. Dan itulah ciri orang mukmin. Ini ciri orang mukmin seperti itu. Nah, ibu bapak ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu bapak, terutama ibu-ibu, bapak-bapak enggak ada insya Allah, main catur. Ya, yang suka main catur kan ibu-ibu ya Bu ya. Bapak-bapak enggak ada. Bapak-bapak enggak ada. Main catur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggung. Ini udah lagi sekakster ini. Saya dikit-dikit tahu lah. Lagi sekakster ini. Ini mau mati ini kayaknya. Waduh. Yang sudah sekakster sudah senang, yang di sekakster ini lagi mikir berat gimana keluar dari sekakster ini. Karena belum tentu kalau menteri mati itu belum tentu kalah. Banyak pemain yang menterinya udah mati tapi masih menang. Mikir. Adalah azan, dia muslim. Tapi lanjut, maka catur itu dikatakan dengan lahwun. Melalaikan, ya, menyibukkan dengan yang enggak penting dan melalaikan yang lebih penting. Itu namanya alha yulhi. Apa yang melalaikan? At-takasur. At-takasur dari kata-kata kasroh yang berarti banyak. At-takasur berarti menunjukkan adanya dua pihak atau lebih yang bersaing. Semua berusaha memperbanyak, seakan-akan mengaku memiliki lebih banyak dari pihak lain atau saingannya. Itu namanya takasur. Sehingga at-takasur adalah persaingan dua pihak, baik satu orang dengan orang lain, atau satu organisasi dengan organisasi lain, atau satu negara dengan negara yang lain, atau satu masjid dengan masjid yang lain, atau satu pengajian dengan pengajian yang lain, dalam hal memperbanyak hiasan dan kemerlapan duniawi. Ya, di zaman Rasul itu sudah ada, zaman sekarang jauh lebih besar. Dalam hal pribadi Bapak Ibu, satu orang itu koleksi banyak sekali. Dan kadang-kadang nggak penting amat. Itu dikoleksi, dijejer gitu ya. Dikoleksi. Itu hanya untuk bangga-banggaan saja. Kalau untuk kenangan bolehlah, tapi untuk bangga-banggaan itu. Bahkan harganya sampai bukan hanya ribuan, puluhan ribu, ratusan jutaan, sampai mahal sekali. Contoh. Saya punya kawan, kenalan baru, orang laut, tukang mancing. Itu ngomong ke saya. Gagang pancing, bahasa Inggrisnya itu doran. Gagang pancing tahu Bapak Ibu? Harganya berapa Bapak? Ya, yang murah berapa? 20.000. Yang mahal berapa? 1 juta. 1 juta. Ya. Saya punya kawan, dia itu tukang mancing dan seneng memandu, dia senangnya memandu. Itu gagang pancingnya aja Pak, 70 juta Pak. Gagangnya aja Pak, 70 juta. Dan itu biasa aja. Ya kan sering ke rumah saya, ngobrol gitu. Ya saya banyak kali lah. Dan ternyata mereka tukang mancing mania itu Pak. Saya kan punya pikiran
Oh mesti ini mancing dapat dijual. Ternyata enggak. Coba nyewa kapalnya aja itu 3 hari 3 malam itu 30 juta Pak. 30 juta itu 3 hari full di servis. Kemudian begitu pulang dapat ikan banyak. Itu saya kira dijual Pak. Ternyata dimakan sendiri kemudian dibagi teman-temannya. Batin saya itu sekali mancing berarti berapa satu orang berapa juta? Sekitar taruhlah 4 juta 5 juta. Ternyata untuk kepuasan diri. Nah, kenapa saya tahu? Kemarin orangnya ke rumah ngasih saya ikan kuwut ya betul 5 kilo itu. Saya tanya berapa ini harganya Mas Agus saya namanya Pak Agus. Apa Ustadz katanya? Ini berapa harganya? Kayak siapa aja Ustadz gratis. Alhamdulillah sering-sering aja saya bilang. Saya cuma minta satu ke dia. Mas nanti kalau dapat ikan hiu tolong saya dikasih. Ikan hiu. Kenapa? Saya ingin ngambil hatinya. Kenapa Ustadz? Saya mendakwai dia juga karena dia orangnya masih umum lah. Karena penduduk surga nanti masuk surga pertama kali yang dihidangkan adalah hati ikan hiu. Gitu ya Ustadz ya? Iya saya pernah Ustadz ya mudah-mudahan masuk surga. Iya saya hanya pengen satu cita-cita ingin dapat ikan hiu, nggak usah gede-gede lah, yang 10 kilo aja. 10 kilo itu nanti akan dapat hatinya. Itu takasur Pak. Jadi saling berbangga. Saling berbangga. Jadi orang berbangga-bangga dengan hal yang sebenarnya nggak penting. Ya. Nah, karena dia persaingan dengan gemerlapan dunia, usaha, maka dia kemudian usaha itu, dia punya usaha. Dia berusaha semaksimal mungkin dan kadang-kadang tanpa memperhatikan norma dan nilai-nilai agama. Dan inilah yang dicela dalam Islam. Saling bersaing dalam hal apapun. Mulai dari penampilan rumah, ya, penampilan rumah. Oh, si A baru ngecat, rumahnya baru dicat, kita ikut ngecat ganti. Tetangga baru ganti mobil, kita ikut ganti mobil. Padahal nggak penting-penting amat. Yang itu kadang-kadang memaksa kita untuk melanggar aturan. Minimal memaksakan diri. Mohon maaf betapa banyak orang ngutang itu Bapak Ibu sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Tapi karena gaya hidup ini Bapak Ibu, gaya hidup akhirnya apa? Mau nggak mau dia ngutang. Nggak enak lah. Masa sampai sekarang saya itu belum punya rumah. Anak saya sudah 1 ini nggak punya rumah. Akhirnya ngutang sana ngutang sini. Ya ngapain ngutang? Tinggal saja sama mertua kan enak lah. Itu artinya nggak usah memaksa. Ini minimal membebani diri. Apalagi sampai melanggar nilai-nilai agama. Maka yang dikecam dalam ayat ini adalah persaingan yang menyebabkan lahwun. Menyebabkan seseorang lengah dan mengabaikan hal-hal yang lebih penting. Ingat, bukan berarti kaya nggak boleh. Nanti ada bab khusus, kapan-kapan kita berbicara Islam dan kekayaan dan bagaimana cara orang kaya. Kita berbicara di masalah lahwunnya. Nah, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu mengunjungi kuburan-kuburan. Kalian tidak cukup dengan berbangga-bangga dengan orang yang masih hidup, tapi kalian sampai harus berkunjung ke kuburan. Ya, kalian zurtum, berkunjung. Artinya kalian yang hidup ini sampai ke kuburan. Nih loh, ini kuburan ayah saya, ini dulu kekayaannya 1 triliun. Ini paman saya, ini 10 triliun, sampai harus seperti itu. Kalian zurtum, kalian berkunjung. Ziarah itu kunjungan singkat. Maka Bapak Ibu kalau ke kuburan itu namanya ziarah. Kenapa? Kita di sana nggak lama-lama. Cuma orang itu memahami ziarah itu hanya untuk ke kuburan. Padahal enggak. Ziarah itu untuk kemana aja. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ditanya kemana? Ziarah. Ke makam siapa? Bukan mau ke tempat teman, apa udah meninggal dunia? Bukan. Ini mau ziarah. Ziarah itu untuk mati. Oh, berarti kamu belum pernah belajar di Darul Fatah.
Ayo kita belajar Darul Fatah gitu. Ziarah itu berkunjung nggak lama. Nanti kalau berkunjung yang lama namanya safar. Maka beda Bu, perbedaan antara ziarah, safar dan seterusnya. Apa yang kalian kunjungi? Makobir, kuburan-kuburan. Sampai kalian harus mengunjungi bukan hanya satu kuburan, tapi kuburan-kuburan. Satu kuburan itu jenazahnya banyak, banyak kuburan berarti lebih banyak jenazahnya. Nah, menumpuk harta yang bermaksud untuk persaingan itu tidak akan mengenyangkan. Pamer-pamer harta, menunjukkan kita punya harta, tapi maksudnya hanya untuk persaingan, nggak akan selesai. Bapak Ibu percaya nggak? Bapak Ibu, kita pamer harta, punya harta, tapi kemudian digunakan untuk pamer, nggak akan ada kenyangnya. Percaya nggak? Percaya, pasti percaya. Bapak Ibu pernah ngerasain renovasi rumah? Direnovasi itu. Nah, begitu lihat, bagus. Begitu tahun depan punya duit lagi, apa yang diinginkan? Kira-kira pengen apa lagi? Dirobak lagi Pak, ganti lagi, ganti lagi. Begitu tahun depan ada duit lagi, dirombak lagi Pak, nggak selesai Pak. Dan itu juga saya rasakan, saya merasakan sendiri Pak. Begitu bagus, wis, bagus ini. Ya begitu mohon maaf ada duit, ini kayaknya pengennya di gini, kita rombak. Begitu ada duit, kayaknya gini, ini kayaknya nggak selesai. Udahlah, dicat aja Pak. Dicat, udah dicat selesai. Yang ngecat juga saya juga, kadang-kadang membantu ngecat. Begitu dicat, anak-anak itu ngurek-ngurek. Oh. Begitu mau Idul Fitri biasanya, waduh malu lah ini cat. Nanti diganti lagi cat. Itu nggak selesai Pak. Akhirnya istri kemarin masang wallpaper, gitu, nah, selesai. Dan kayaknya nggak selesai karena apa ya, anaknya kecil-kecil Pak. Maka kayaknya nanti saya nggak akan ngecat lagi kalau anaknya sudah besar. Cuma nggak tahu sampai kapan anak saya itu besar. Karena nambah lagi, ada lagi. Mohon maaf ibu-ibu. Kalla saufa ta'lamun. Ya. Kalla, sekali-kali tidak. Enggak begitu. Jangan punya pikiran begitu. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Kalla ini artinya ancaman. Jangan begitu, jangan berbangga-bangga. Jangan senang memperlihatkan seperti itu. Kalian pasti akan mengetahui dan kalian pasti tahu dampak dari apa yang kalian lakukan itu. Itu semua karena persaingan yang tidak sehat dan melalaikan. Maka dulu di zaman Rasul, orang kaya dan miskin Bapak Ibu itu biasa aja. Yang kaya enggak bangga dengan kekayaannya, yang miskin enggak minder dengan kemiskinannya. Dulu enggak ada orang miskin itu kok, Utsman bin Affan itu kok bisa kaya mesti nyolong ini. Umar ini mesti nyolong, Abu Bakar mesti nyolong. Enggak ada Bapak Ibu. Mereka biasa aja. Tapi kita Pak, begitu ada orang kita ini mohon maaf biasa, tetangga kita itu agak kaya sedikit, stres kita Pak. Loh, itu ibu itu kok mobilnya baru ya? Padahal kemarin belum punya mobil. Kita yang stres Pak. Kayaknya ibu itu ini diangkat kan setahun yang lalu kan diangkat jadi apa namanya kepala itu kan. Kayaknya korupsi. Kita yang stres. Itu kalla saufa ta'lamun. Kalian jangan berpikir seperti itu. Kalian pasti akan tahu. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kalian pasti akan mengetahui. Pengulangan ayat ini sebagai penguat ayat sebelumnya untuk menghilangkan keraguan yang mungkin timbul. Ya. Apa? Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin.
Jangan begitu. Seandainya kalian tahu dengan keyakinan, seandainya kalian tahu dengan pengetahuan, lau itu sesuatu yang sulit untuk dijangkau. Kenapa? Orang itu kalau lagi gila harta, dia itu tertutup, Bapak Ibu. Orang itu kalau gila harta, itu tertutup dari kebenaran. Dia semakin hari semakin gila. Saya kadang-kadang begitu membaca kasus korupsi di Indonesia itu, saya baca siapa yang korupsi itu. Rata-rata yang korupsi itu orang kaya apa orang miskin, Pak? Orang kaya. Termasuk ya belum lama kemarin tentang yang 17M. Walaupun itu kecil. Dia lebih cerdas dari kita. Di masa Covid ini kita hanya disuruh 3M, dia 17M. Lebih cerdas dia, Pak. Kita hanya menutup muka, memakai masker, menjaga jarak sama mencuci. Dia 17M, Pak. Lebih cerdas, Pak, dia, Pak. Kita hanya 3M. Loh, dia itu kaya, Pak. Sebelumnya ada isu-isu tentang sang madam yang sampai sekarang madam ini suaranya sudah informasinya sudah padam. Itu enggak jelas, itu kecipratan lebih besar. Itu orang kaya, saya enggak tahu siapa madam itu juga enggak tahu. Loh kok udah kaya masih numpuk lagi, Pak. Nah kalau kayak kita kan enggak korupsi kan Bapak Ibu? Padahal kita ini enggak kaya-kaya amat. Kenapa enggak korupsi? Astagfirullah, enggak ada kesempatan. Lah. Rugi fungsi ngaji kita pakai ini, Pak. Enggak ada kesempatan, bukan enggak ada kesempatan Ustaz. Oh baguslah. Cuma belum waktunya Ustaz. Kenapa kita ini Bapak Ibu? Orang itu, kita tahulah rizki itu adalah yang dimakan dan yang dinikmati itulah rizki. Rizki itu yang dimakan dan dinikmati itulah rizki. Duit itu kalau masuk di bank, belum rizki kita. Udah itu prinsip orang beriman itu seperti itu. Dan orang nggak mungkin mati kalau rizkinya belum selesai. Nggak mungkin Allah mencabut nyawa kita kalau rizki yang jatahnya kita belum habis. Kalau sudah habis baru kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Numpuk sampai banyak betul. Kalau yang halal masih mungkin bolehlah. Tapi ini karena persaingan alhaqum, persaingan. Ya udah, halal haram enggak jelas itu. Dokalla saufa ta'lamun. Nah, lanjut. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Pasti kalian akan melihat neraka jahim. Ya. Kalian pasti, pasti, rawunna pakai nun tasdid yang itu menunjukkan kepastian, menunjukkan penguat. Pasti kalian akan melihat jahim. Ini Bapak Ibu coba perhatikan, Islam itu seimbang. Boleh kita itu mencari harta, tapi jangan membuat berbangga-bangga. Boleh kita melihat harta, tapi lihat nanti di akhirat kira-kira kita ini masuk ke jahim atau tidak. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat itu yang kaya ada, tapi kekayaan mereka itu Masya Allah memastikan mereka itu untuk tidak masuk neraka. Maka sampai pernah Abdurrahman bin Auf itu dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abdurrahman bin Auf itu dipanggil oleh Rasulullah SAW saking karena kayanya. Bahkan Abdurrahman sampai mengatakan seandainya tanah itu saya balik, di baliknya itu pasti ada emas. Dipanggil oleh Rasulullah, ya wahai Abdurrahman bin Auf,
nanti kamu masuk surga dalam keadaan merangkak. Stres Abdurrahman bin Auf itu. Ya stres beliau, masuk surga dalam keadaan merangkak. Kenapa? Saking banyaknya hartanya. Saya pernah ngitung-ngitung, iseng-iseng ngitung-ngitung, itu harta beliau itu, satu riwayat, istrinya itu, satu orang itu dapat 8 miliar. Dan sahabat itu rata-rata istrinya 4, berarti 32 miliar. 32 miliar itu baru 1/8. Baru 1/8 harta total. Silahkan 38 miliar itu nanti dikali 7, ditambah nanti wasiat dan seterusnya. Dan Abdurrahman bin Auf adalah pernah menutupi sepertiga hutang kota Madinah. Itu beliau yang nutupi. Satu orang menutupi sepertiga. Saya kadang-kadang mikir gitu ya, mana ya ada orang mukmin yang kaya, kemudian sepertiga hutang Indonesia itu ditutup. Nih, saya tutupi lah. Kalian negara ini bisanya kalian itu cuma ngutang-ngutang aja. Ini saya tutupi. Nah, begitu nutupi dikuasai oleh dia. Saya butuh 3 orang aja Bapak Ibu. Sekarang berapa? 5.000 triliun ya. 5.000 triliun, yuk dibagi 3 aja Pak. 1, 2, 3. Kita tutupi utang itu. Jadi itu Abdurrahman bin Auf sampai stres itu. Bagaimana kekayaannya itu membuat dia masuk surga dengan merangkak. Lah gimana kita ini? Kaya enggak? Ya kaya lah insya Allah, tapi enggak sekaya Abdurrahman bin Auf. Miskin juga enggak. Tapi selalu merasa miskin, pengen kaya terus, tapi enggak kaya-kaya. Masuk surga belum jelas kita. Kok itu masih bersaing, stres, mikirin ya Allah, ini corona, ini pemasukan turun drastis, utang tambah banyak. Santai aja. Kalian pasti akan masuk melihat neraka jahim. Summa latarawunnaha ainal yakin. Summa kemudian latarawunnaha, kalian pasti akan melihatnya ainal yakin dengan ainul yakin. Kalau tadi melihatnya dengan batin karena memang belum datang, tapi ini summa pasti kalian akan melihatnya dengan mata. Ini berarti di akhirat. Kalau ini, mohon maaf, kita ulangi dulu. Kalau ini latarawunnal jahim masih di dunia. Maka kita perlu menghadirkan jahim itu dalam keseharian. Ya, mau ini kira-kira saya masuk neraka enggak ya? Mau ini kira-kira masuk neraka enggak ya? Itu menghadirkan. Tapi kalau tidak, maka pasti kalian akan melihat itu dengan ainul yakin. Dengan ainul yakin itu dengan mata kepala. Mata kepala melihat, kenapa? Nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu neraka itu akan dihadirkan. Wa burrizatil jahimu liman yarah. Akan ditampakkan tuh. Dan jahim salah satu penduduknya, salah satu penghuninya adalah mereka yang berbangga-bangga dengan hartanya yang membuat mereka itu lalai. Ya, kalau punya harta banyak tidak lalai itu enggak ada masalah. Punya harta banyak, lalai dan lupa dari akhirat. Itu yang menimbulkan penyesalan. Yang terakhir, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Summa kemudian latus'alunna pasti kalian akan ditanya yauma idzin pada hari itu 'anin na'im tentang kenikmatan. Pasti kalian akan ditanya. Ini menunjukkan menggunakan kata kerja pasif, ditanya. Ini kita nggak perlu banyak tanya gimana cara pertanyaannya. Siapa yang bertanya, gimana caranya. Itu nggak penting. Yang penting adalah siap nggak kita bertanggung jawab dengan pertanyaan itu. Apa yang ditanya? Naim, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jangankan harta yang kita usahakan, harta atau
sesuatu yang kita miliki yang itu dari Allah langsung, itu masih ditanya. Rambut ditanya, mata ditanya, telinga ditanya. Apalagi yang dari yang kita usahakan. Ya. Nah, ini ada alas kaki. Alas kaki nanti ditanya, sendal itu ditanya, sepatu itu ditanya. Dan biasanya yang paling banyak sepatunya, sendalnya itu bapak-bapak. Betul, Pak? Betul. Yang paling banyak baju, pakaian itu mesti bapak-bapak. Betul, Pak ya? Betul gitu aja loh, Pak. Betul ya? Betul. Ibu-ibu mah dikit sekali bajunya, pakaiannya. Itu nanti ditanya, ini batik ini dari mana? Terus ini jas ini dari mana? Ini dari mana? Sampai mohon maaf, yang bagian dalam-dalam itu juga ditanya. Ini kamu punya celana dalam sudah 10, ngapain beli lagi? Itu ditanya loh, Pak. Iya, ditanya. Ini kaos ini sudah ada, ditanya. Ini masker ditanya. Ini nyolong apa enggak? Ini ditanya. Enggak nyolong, Ustadz, ya Allah, cuma ngambil di masjid. Ya itu untuk umum atau enggak nanti ditanya. Ditanya itu loh. Jangan itu, ini aja ditanya nanti, masker ini ditanya. Kalau ini saya dikasih sama yang ngasih dokter juga. Ini mahal katanya. Nah, kalau ditanya oleh Allah, ini siapa yang ngasih? Dokter, ya Allah. Siapa itu? Oh, dapat pahala dia. Enak gitu kan. Jadi semuanya ditanya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan-kenikmatan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan mempertanggungjawabkan dan dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan kita kepada dunia, maka Allah membuat saluran-saluran. Yang kalau saluran ini enggak kita tempuh, kebangetan. Berarti kita betul-betul cinta dunia. Saluran itu yang pertama, satu, zakat. Mengapa Allah itu mewajibkan kita zakat? Salah satunya agar kita tidak cinta dunia berlebihan. Kok sampai enggak ngeluarin zakat, Pak? Kata Roma Irama, terlalu. Terlalu itu, Pak. Sungguh terlalu, Pak. Zakat. Terutama zakat mal. Terutama zakat mal. Terlalu kita itu. Kalau zakat fitrah mah insya Allah. Nah, maka dihitung-hitung lagi Bapak Ibu zakat malnya. Nanti kalau pengen ngitung gampang, nanti di Darul Fatah ada ada lembaga ambil zakat yang resmi di bawah naungan Baznas, resmi, bukan ecek-ecek, bukan lokal, nasional tingkat kita. Nanti tanya Ustadz Zulpan. Ustadz Zulpan, saya punya harta totalnya 1 miliar. Zakatnya berapa? Gampang itu. Ustadz, kok zakatnya banyak betul? Bu, jangan dilihat 2,5%-nya. Lihatlah yang 1 miliarnya. Oh ya Ustadz, gampang. Ya, Ustadz, saya punya emas. Berapa banyaknya, Bu? Cuma 3 kilo, Ustadz. Oh, udah wajib zakat. Gimana ngitungnya? Tek 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 gitu. Itu ketika ngeluarin kira-kira berat apa ringan, Bu? Berat. Dan itu fitrah manusia, tapi kalau nggak dikeluarin, satu, kita cinta dunia, alhaqumut takastur. Yang kedua, Allah punya cara untuk ngambil. Ya, Allah punya cara untuk ngambil. Entah nanti kecelakaan lah, nanti dicuri lah, sakit lah, dan seterusnya. Saya beberapa waktu yang lalu, mohon maaf, sepeda anak saya, itu ya belum lama lah saya beli, hilang. Kemudian depan rumah karena ada CCTV, itu Pak Haji, ini kata dia, ini yang nyuri tapi nggak jelas. Ya itu anak-anak itu, ini siapa nih? Nggak usah, kayak gitu aja lah. Mungkin abi ini sodakohnya kurang, diambil itu, udah. Itu aja, nggak usah mikir lama-lama. Bisa jadi nanti hilang. Ya bisa jadi itu adalah karena mungkin kita nggak sodakoh, udah diambil.
Ya mungkin ya nggak tahu lah berapa harganya kalau second itu. Jadi itu apa namanya, Allah punya cara. Satu zakat, ya zakat. Kemudian yang kedua wakaf. Wakaf itu juga saluran, saluran agar kita itu tidak tergantung kepada dunia. Dan alhamdulillah jamaah Darul Fatah sudah saya anggap berhasil untuk wakaf ini. Ya, alhamdulillah wakaf masjid ini tanahnya wakaf, kemudian untuk membangunnya ini alhamdulillah juga wakaf dari ibu-ibu. Saya ingat saya ini habis sekitar 2,5 miliar. Dalam jangka waktu nggak nyampe 2 tahun selesai. Maka karena Bapak Ibu sudah teruji, kita buka lagi wakaf yang ketiga. Di Haji Mena ini lagi bangun masjid. Itu sudah terkumpul sekitar 1,2 miliar, sudah separuh perjalanan, itu masih jalan lagi. Jadi wakaf itu juga salah satunya adalah untuk agar kita itu tidak cinta dunia. Dan nanti ada pembahasan bagus. Intinya wakaf itu apa sih Bapak Ibu? Wakaf itu agar harta kita itu enggak hilang sebenarnya. Cuma orang itu kenapa enggak mau wakaf? Karena orang itu pahamnya kalau wakaf itu harta diserahkan ke orang pure. Enggak begitu. Ada wakaf-wakaf itu yang kita ini masih bisa ngelola. Contohnya begini, realnya begini. Bapak-bapak misalnya punya punya kos-kosan. Ya, enggak usah banyak-banyak lah, 100 pintu aja lah. 100 pintu. Caranya begini. 100 pintu ini saya wakafkan. Caranya begitu. Saya wakafkan semuanya, nanti diserahkan. Habis itu bapak-bapak, ibu-ibu boleh membuat syarat. Ustadz, ini 100 pintu saya wakafkan semuanya. Tapi saya ngatur. Nazirnya saya, enggak apa-apa. Nazir itu yang diserahin. Yang 90 pintu itu untuk saya dan anak-anak saya. Yang 10 pintu untuk Darul Fatah. Itu boleh enggak Bapak Ibu? Sangat dibolehkan. Dan memang begitu wakaf itu sebenarnya. Wakaf itu begitu Pak. Lu katanya wakaf Ustaz. Iya, yang enggak boleh itu kalau sudah diwakafkan jangan dijual. Nanti Bapak punya aturan, kalau nanti saya meninggal, wakaf itu nanti yang mengelola anak saya yang pertama. Nanti kalau anak saya yang pertama meninggal, wakaf itu diserahkan ke cucu saya yang pertama. Jadi nggak ada kekhawatiran nanti akan dijadi rebutan anak cucu. Cuma kita tahunya kalau wakaf kita nggak menikmati lagi, maka banyak orang yang tidak mau wakaf. Ibu bapak punya wakaf misalnya hotel. Hotel Ustadz, hotel ini saya wakafkan untuk Darul Fatah. Jerek selesai. Tapi saya minta syarat. 70% ini untuk saya, 10% untuk Darul Fatah, 20% untuk sosial. Boleh. Dan tanah itu, wakaf itu masih atas nama Bapak, bukan atas nama Darul Fatah. Boleh, nggak masalah. Jadi wakaf itu seharusnya begitu. Kita ini tahunya wakaf itu hanya untuk 3. Makam, masjid, madrasah. Itu aja. Nah, Bapak Ibu boleh wakaf. Ustadz, saya mewakafkan mobil untuk Darul Fatah. Tapi Ustadz, nanti kalau saya Idul Fitri, Idul Adha saya pulang, mobil itu saya pakai lagi. Boleh. Bingung Bapak Ibu ya? Bingung ya? Itu yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat seperti itu dulu itu. Saya wakaf mobil. Ya nanti, tapi kalau saya butuh Ustadz, saya pakai. Nanti kalau udah nggak butuh, balikin lagi. Boleh Bapak Ibu seperti itu. Butuh, pakai. Butuhnya setahun, nggak masalah. Nggak masalah. Katanya wakaf, ya nggak masalah seperti itu. Jadi itu wakaf. Baik, nanti di lain waktu kita bicara. Yang ketiga, salurannya itu adalah menyalurkan barang-barang yang tidak terpakai. Ya, itu di surat Al-Maun. Wa yamna'unal ma'un.
dan mencegah harta yang tidak berguna. Sampai segitunya Islam menawarkan kepada kita agar kita itu tidak gandrung dunia. Kalau ada barang yang tidak terpakai dan kita nggak membutuhkan, salurkan. Kadang-kadang kita nggak terpakai aja, masih sayang ini untuk ini, untuk ini. Oh, betapa banyak kita numpuk kardus di rumah itu. Tumpuk. Kenapa ini tumpuk ini Bapak Ibu? Misalnya, eman-eman satu lembarnya ini 1.000 loh Ustaz. Ya, kalau digunakan untuk nanti untuk begitu banyak disalurkan silakan. Tapi kalau hanya untuk koleksi itu, udah kulkas misalnya, kulkas sudah nggak kepake, udahlah salurkan itu. Itu dalam rangka agar kita sampai yang segitunya itu jangan sampai membuat hati kita itu tergantung dengan dia. Sudah nggak kepake, dikumpulkan nggak kepake, penuh itu. Dan biasanya yang suka ngumpulin barang-barang bekas di rumah itu siapa Pak? Bapak apa Ibu? Bapak apa Ibu? Oh berarti Bapak dan Ibu. Maka mohon maaf sekali lagi yang ketiga. Barang bekas itu tadi Darul Fatah membuat saluran yang namanya bekal. Ya, bekas tapi kekal. Itu kantornya di depan itu dalam rangka untuk menyalurkan aspirasi Bapak Ibu yang punya barang-barang yang tidak berguna, yuk diserahkan ke Darul Fatah ngelola dijual, duitnya itu nanti untuk kegiatan pendidikan, untuk yang hafal Quran, yes. Ya, untuk yang hafal Al-Quran, untuk yatim piatu, serahkan. Alhamdulillah sudah banyak, kapan itu begitu dilelang, itu dapat uang sekitar 7 juta, 8 juta, tapi masih kurang. Saya pengennya sebulan itu dapat minimal 1 miliar sebenarnya. Baru dapat 1,5 juta. Nah ini insya Allah mulai hari ini nanti tambah. Apa aja, kulkas bekas kasih, ya, mesin cuci bekas kasih. Ini jelas-jelas nggak kepake. Bahkan panci bekas kasih nggak apa-apa. Mobil bekas kasih Pak. Mobil sudah second tahun 2019. Itu kan second dah. Kasih aja. Ini wakaf Ustaz. Itu yang ketiga. Nah, maka sekali lagi jangan sungkan-sungkan untuk ke sana. Baik Ibu menyerahkan barang bekasnya atau membeli barang bekas di situ. Walaupun ibu-ibu nggak butuh, bapak-bapak nggak butuh, ya belilah di situ. Nanti diserahkan ke orang. Dan kalau beli, mohon maaf, saya bukannya Umi, kalau beli jangan manawar. Sudah barang second ditawar dengan nawar yang enggak jelas. Kalau bisa jangan ditawar, kalau bisa ini berapa? 100.000, boleh enggak saya beli 500.000? Begitu caranya. Karena ini mohon demi Allah sepeser pun bukan untuk pengurus. Sama sekali bukan untuk pengurus, itu nanti diputar lagi. Untuk kegiatan sosial Darul Fatah. Ya, Ustaz Zulfan siap-siap nanti di bekal akan banyak yang mau borong. Dan mereka insya Allah tidak menawar, tapi akan menawar lebih tinggi. Kalau perlu dilelang. Ini ada piring 10.000 harganya. Siapa yang bisa membeli lebih? Saya Ustaz 50.000, saya Ustaz 1 juta. Beliau masuk surga. Itu caranya. Oke ya, insya Allah. Ibu-ibu punya jilbab, jangan ditumpuklah Bu jilbabnya itu. Suatu saat kita ada kecelakaan atau ada longsor, ke sana. Itu saluran-saluran tadi. Zakat, wakaf, yang ketiga barang bekas itu tadi, dalam rangka untuk agar kita itu tidak tergantung kepada dunia. Ternyata begitu sudah kita lepas, ya ketergantungan kita dengan tadi zakat, wakaf, long Bapak Ibu. Dan pertanyaan berikutnya, ada enggak orang yang zakat, wakaf, dan seterusnya kemudian miskin? Ada enggak? Saya tanya lagi, ada enggak orang yang bersedekah kemudian miskin? Ada enggak? Enggak ada sama sekali, wallahi enggak ada. Sama sekali enggak ada. Nah, insya Allah justru malah mereka-mereka yang seperti itu yang akan kaya. Sampai Abdurrahman bin Auf itu ngeluh, gimana caranya saya itu enggak kaya ya?
Apa aja jadi kaya loh dia itu. Kenapa? Semakin banyak yang dikeluarkan, semakin banyak yang masuk. Nah, begitu. Baik, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, At-Takasur sekali lagi mengingatkan kita agar kita tidak banyak mengeluh dengan kehidupan duniawi, lebih banyak yang kita keluhkan adalah kehidupan ukhrawi, sehingga akhirat masuk ke kita, duniawi juga masuk ke kita. Masya Allah lewat 35, mohon maaf ini. Baik, silahkan kalau ada yang mau ditanya, satu saja. Kalau ada saya jawab, kalau enggak ada langsung kita tutup. Ada pertanyaan? Ya, monggo. Ya. Hmm. Hmm. Baik, terima kasih atas masukan sekaligus mungkin pertanyaan. Kalau dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau butuh, dulu Rasulullah itu nggak punya bank. Rasulullah itu nggak punya bank, sama sekali nggak punya bank. Kalau butuh Rasulullah lelang. Kalau butuh Rasulullah lelang. Begitu. Mau perang Tabuk, Rasulullah mengatakan siapa yang mau nyumbang. Datang Umar bin Khattab membawa separuh hartanya. Kata beliau, nggak ada yang ngalahin saya. Gini. Datang Abu Bakar, ya Rasulullah, ini seluruhnya saya serahkan. Kata Umar, nggak bisa ngalahin. Itu caranya Rasulullah lelang. Kemudian nanti ketika ada di Madinah ada kekeringan, nanti kan ada lelang penjualan pembelian sumur rumat itu kan. Sampai sekarang sumurnya masih ada. Saya ke sana 2 kali masih berdiri kokoh, kebunnya masih ada tapi dipagar. Siapa yang pengen beli sumur rumat ini baginya surga. Utsman bin Affan tanpa banyak bicara, saya Rasulullah, langsung diborong oleh Utsman bin Affan. Jadi kalau zaman Rasulullah itu dulu lelang. Nah ini juga insya Allah ditempuh di Darul Fatah dengan macam-macam nama dan insya Allah ini sudah cukup. Tapi yang paling penting Pak itu adalah menanamkan keimanan. Menanamkan keimanan bahwasanya apa yang kita berikan itu kembali kepada kita. Itu menanamkan. Apa yang kita berikan itu insya Allah akan kembali kepada kita. Enggak mungkin berkurang bahkan berlipat-lipat. Kemudian yang kedua mohon maaf, ya kita pengurus, pembina dan pengawas Darul Fatah sudah memberikan contoh. Ya kita ada, nanti bisa tanya ke Ustaz Zulfan, kita ada zakat, dipotong, kita ada korban dipotong, beliau yang ngurus, itu kita sudah memberikan teladanan dan mudah-mudahan nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa ikut bahkan lebih banyak lagi, ya bisa lebih banyak lagi. Termasuk juga insya Allah kita tahun ini kalau bisa sebelum April, sebelum masuk Ramadan, Darul Fatah akan membeli mobil ambulan. Ustaz, ambulan yang itu banyak kosong. Kalau Darul Fatah insya Allah nggak akan kosong, bahkan nanti kemungkinan kita akan tidak cukup dengan 1 ambulan. Ambulan nanti fungsinya 2 untuk yang sakit maupun yang meninggal dunia. Kan kita bikin tulisan tagline-nya, wakaf ambulan, penambah keimanan, pengingat kematian, Ya jadi wakaf ambulan, penambah iman, pengingat kematian, bermanfaat di hari kemudian. Kira-kira begitu.
Nanti tunggu aja insya Allah Bapak Ibu. Dan nanti kalau mau daftar siapa yang mau pakai nggak apa-apa. Daftar ambulan untuk jenazah, daftar aja nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang daftar nanti saya yang pertama kali daftar nggak apa-apa. Karena itu mohon maaf penanggung jawab utamanya saya. Nanti udah beli mobil ambulan, nanti sekaligus ada rukun kematian. Semuanya gratis tis untuk jamaah, tapi untuk beli ini butuh duit. Nah duitnya itu dari pengurus, dari teman-teman di Darul Fatah, dan juga dari Bapak Ibu. Ya silahkan berapapun diterima, harganya itu berapa Ustaz? Sekitar 270 juta terima beres, itu mobil Luxio dan juga karoseri di dalamnya sekitar itu. Atau Bapak Ibu punya mobil nganggur, walaupun second, misalnya 2020 kemarin beli, second. Itu Ustaz, pakai aja kamu untuk kami Ustaz, pakai aja untuk Darul Fatah nggak apa-apa. Atau misalnya Bapak Ibu punya mobil 2 nganggur, yang satu nganggur, yang satu enggak, yang satu serahkan, kita jual diganti dengan Luxio. Itu juga nggak masalah. Terlalu banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa menjadi tempat penyaluran. Itu Bapak Ibu siap ya? Insya Allah. Ya 1.000, 10.000 juga nggak masalah. Ya, nanti ambulan itu akan banyak keliling. Ya, nanti sekaligus kita akan buat daftar siapa yang mau jadi anggota rukun kematian. Ya nanti bapak-bapak yang ngurus bapak-bapak, ibu-ibu yang ngurus ibu-ibu. Kita sudah punya timnya. Nanti yang lagi kita pikir adalah kuburannya. Kuburan lagi kita pikir. Ya kalau mau dikubur di tempat Bapak Ibu silakan, atau mau bikin kuburan sekitar Al-Fatah juga nggak masalah. Atau Bapak Ibu punya di sekitar sini ada kuburan, ada tanah kosong untuk kuburan, alhamdulillah nggak masalah. Nggak masalah. Dan berdoa ya Allah mudah-mudahan yang pertama kali ninggal pengurus Darul Fatah nggak apa-apa. Kami rela nggak apa-apa. Yang penting kami dapat tanahnya itu. Nggak apa-apa ya. Insya Allah itu Bapak Ibu ya. Ada Ibu pertanyaan satu lagi? Ibu, ya singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf. Ya. Baik. Wakaf itu ada 3 macam. Wakaf itu ada 3 macam. Pertama, wakaf mustarok. Yang kedua ada wakaf dzurri, yang ketiga ada wakaf khairi. Paham ya? Paham. Berarti sudah selesai. Oh, belum. Wakaf itu ada 3 macam. Wakaf mustarok, wakaf dzurri, ada wakaf khairi. Yang kita yang tahu hanya wakaf yang ketiga, wakaf khairi, wakaf sosial. Bangun masjid, bangun madrasah, makam, itu wakaf. Dan itu enggak salah. Tapi kita hanya satu, wakaf khairi, wakaf sosial. Nah, wakaf yang kedua lebih enggak tahu lagi. Apa? Wakaf mustarok. Wakaf mustarok itu wakaf untuk keluarga dan wakaf untuk sosial. Tadi yang saya kasih contoh, ibu-ibu punya rumah makan. Punya rumah makan. Lek rumah makan. Omsetnya berapa? Sekian. Kemudian Ustaz datang ke Darul Fatah. Ustaz Afi, saya punya rumah makan tidak sederhana misalnya. Tidak sederhana. Ini saya wakafkan untuk Darul Fatah. Saya tanya, nazirnya siapa Bu? Nazir itu yang mengurusi A sampai Z. Itu namanya nazir. Dan nazir itu tidak mudah. Di tim Ustadz ada nggak nazirnya yang bisa menjaga rumah makan, yang bisa mendata keuangan? Nggak ada. Kalau dari pihak ibu ada nggak? Ada. Yang pengalaman siapa? Ada. Siapa? Saya. Ya sudah, ibu nazirnya. Boleh. Ibu yang mewakafkan dan ibu nazirnya.
Nah, nanti nazir itu ada gajinya, Bu, Pak. Digaji, nazir itu ngurusin itu digaji. Jangan dikira wakaf itu wakaf gitu. Profesional, sangat ilmiah saya katakan. Gajinya berapa? Itu dalam bahasa ulama ujratul mithal. Gaji standar di daerah itu berapa? Di sini ada UMR ya. Apa UMR ya? Pokoknya itulah saya lihat. Minimal itu. Nanti kalau ini bisa naik lagi dan seterusnya. Lanjut. Kemudian Ustadz, itu saya pengen ini yang 50% ini untuk dibagi 3 Ustadz. Saya pengen bagi 3. 30% itu untuk operasional. 30% keuntungannya itu untuk saya sama keluarga. 30% untuk Darul Fatah. Dan yang untuk Darul Fatah, kami diatur nggak apa-apa, Pak. Wakaf itu yang mewakafkan itu berhak mengatur kok Bapak Ibu. Jangan wakaf itu wakaf-wakaf aja, nggak nambah cerdas kita. Dan 30% itu dibagi Ustaz, tolong. Yang 10% itu untuk anak-anak yang sudah hafal 30 juz. Dengan syarat, boleh nambah syarat. Yang 30 juz itu Ustaz, tolong nanti setiap bulan sekali mereka ke rumah saya, khataman di rumah. Boleh. Dan biayanya makan itu nanti dari 10% itu. Boleh. Atau nanti kami yang menyediakan makanan, boleh. Dan nanti kalau saya sudah mati Ustadz, tolong kebiasaan khataman di rumah saya itu tetap berlanjut. Boleh seperti itu Bapak Ibu. Jadi nambah cerdas. Jadi wakaf bersyarat itu enggak masalah. Tapi jangan terlalu ngerepotin amat. Saat nanti kalau saya sudah meninggal, nanti minimal 100 orang yang hafal Quran ke rumah saya. Ya, belum tentu di Darul Fatah itu ada 100 orang. Yang 10% Ustadz, itu untuk operasional Yayasan Darul Fatah. Boleh? Yang 10% Ustadz, itu untuk yatim piatu yang belajar di Darul Fatah. Itu Ibu berhak seperti itu. Itu berarti Ibu cerdas sekali Bapak Ibu. Sampai wakaf tapi ngatur, itu cerdas. Betul, wakaf kok nggak ngatur itu nggak cerdas. Nanti mulai besok Bapak Ibu kalau mau wakaf, ngatur nggak masalah. Ustadz, ini saya punya mobil, saya mau wakaf. Tapi tolong sejak wakaf ini biaya pajak 50% yang nanggung saya, 50% yang nanggung Darul Fatah. Boleh. Ustadz, nanti kalau rusak Darul Fatah yang nanggung. Ustadz, nanti anak saya kalau datang dari Jakarta dipakai terus. Nggak masalah. Itu berarti Bapak Ibu cerdas. Iya, cerdas itu begitu. Itu namanya wakaf mustarok. Nanti kisahnya banyak itu, dalilnya banyak. Yang terakhir lebih kita nggak tahu lagi. Wakaf dzurri, wakaf untuk anak cucu. Wakaf untuk anak cucu itu boleh. Ibu bapak punya kos-kosan. Dikumpulkan anaknya, Bapak, nak, ini kos-kosan ini saya wakafkan untuk kalian saja. Boleh. Ditambah syarat untuk kalian, terutama untuk kalian yang belum punya rumah, maka hasilnya untuk kalian. Bukan untuk kita, bukan untuk kaum muslimin, untuk anak cucunya, itu boleh. Dan itu sejarah menjelaskan itu Bapak Ibu. Saya belum paham. Dicoba, nanti insya Allah paham. Ibu-ibu kalau mau nyoba Darul Fatah nanti sama saya, Ustaz saya punya kos-kosan, gimana caranya? Biar ibu dong wakafkan dulu ke Darul Fatah. Ngaturnya gimana Ustaz? Belum bisa, kami yang ngatur nanti insya Allah. Ya, tapi jangan sampai kemudian wakaf yang kira-kira mau bangkrut baru diwakafin, ini nggak bagus juga. Ini kira-kira perusahaan sudah utangnya udah 50 miliar, saya wakafkan ke Darul Fatah. Nah, udah nutupin ini. Nutupin aja susah. Itu Ibu ya. Jadi kalau belum paham dan pengen paham, dicoba. Kecil-kecilan aja. Saat saya punya HP, saya wakafkan ke Darul Fatah. Boleh. Dan ini nggak boleh dijual. Ustadz nggak boleh jual ini. Kalau ngasih, beda. Kalau ngasih mau saya jual, mau saya, mohon maaf, kasarnya saya buang, boleh. Tapi kalau wakaf sampai rusak, ini nggak boleh dijual. Itu intinya wakaf. Ya, bahasa mazhab Hambali wakaf itu tahbisul asl
wa tambitu an-natijah. Jadi memegang yang asli, pokoknya dipegang, kemudian tasbil, jadi menyalurkan hasilnya. Itu kalau mau nyoba nanti ke Darul Fatah, Ustaz saya punya motor, tok 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 tok. Ini saya wakafkan ke Darul Fatah. Syaratnya ada apa Bu? Enggak ada syarat. Ibu bikin syarat aja enggak apa-apa. Boleh Ustaz syaratnya tiap hari Jumat ini saya pakai. Oh boleh, silakan enggak apa-apa. Apalagi syaratnya nanti kalau saya meninggal saya dikirimi terus Al-Fatihah. Boleh, silakan enggak masalah. Dalam mazhab itu dibolehkan. Begitu ya Bapak Ibu, nanti dicoba aja. Dicoba semuanya, termasuk wakaf ambulan tadi silahkan. Ustadz saya mau wakaf ambulan. Syaratnya apa Bu? Pokoknya kalau saya mati Ustadz yang ngurusi. Saya siap, tapi kalau yang mati laki-laki, kalau yang perempuan saya nggak siap. Mungkin istri saya. Boleh nggak apa-apa. Asal meninggalnya di sini. Ibu meninggalnya di Irian. Nggak mungkin ambulan ke Irian. Itu ya. Baik, insya Allah enak. Wakaf itu kami diatur aja Bu. Yang mauqufnya itu diatur nggak apa-apa, atau wakifnya itu mengatur kita. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.